Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah, beserta keluarga dan sahabatnya yang mengikutnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua hal yang dibicarakan oleh seseorang hamba bisa mencelakakannya, kecuali 3 jenis ucapan, yaitu mengingat Allah, amar ma'ruf nahil mungkar, dan menyelesaikan masalah di antara 2 orang mukmin. Allah sudah mengingatkan agar semua manusia agar bertutur kata dengan baik, dalam berbicara dengan perkataan yang santun dan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain yang bikin sakit hati. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Innasi syaithana yanzaghu bainahum. Innasi syaithana kana lil insani aduwwan mubina. Yang artinya, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Dilanjutkan dengan Quran Surah Al-Hajj ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wahudu ila thayyibi minal qul. Wahudu ila syiratil hamid. Yang artinya, mereka diberi petunjuk pada ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula ke jalan Allah yang maha terpuji. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang telah menganugerahi manusia dengan sepotong lidah. Lidah merupakan sepotong daging tak bertulang yang terdapat di dalam rongga mulut manusia dan hewan, yang berfungsi utama sebagai indera pengecap dan organ komunikasi yang amat penting. Lidah terletak di dalam rongga mulut dan dipagari 2 baris gigi yang mengisyaratkan supaya manusia berhati-hati menjaga lidah dan apa yang diucapkan lidah. Karena dengan ucapan yang buruk, berupa ghibah atau menggunjing, membicarakan aib keburukan orang lain, menghina atau mengadu domba dengan fitnahan di antara umat muslim, itu bisa menimbulkan perpecahan di antara saudara muslim. Sebab lisan, ucapan diibaratkan pisau yang apabila salah dalam menggunakannya, dapat melukai hati orang banyak. Dan untuk orang tersebut akan mendapatkan dosa, segeralah untuk meminta maaf. Hal ini dijelaskan di Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna badaz zanni ishimu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Pepatah Arab juga mengatakan, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi bila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Begitu dahsyatnya bahaya lidah ini sampai kapanpun, bahkan sampai mati sekalipun orang akan mengingatnya. Oleh sebab itu, hati-hatilah mengumbar lidah bila berbicara. Di samping itu, apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaih. Al-Bukhari nomor 6018, Muslim nomor 47. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidzu min qulin illa ladaihi raqibun atid.
Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surah Qaf ayat 17-18. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah merupakan organ tubuh yang paling mulia setelah hati. Kedudukannya ibarat juru bicara. Lidah merupakan organ tubuh yang selalu lunak, lembut dan senantiasa basah. Mencermati letak dan susunan anatomi lidah, paling tidak ada 3 fungsi lidah, yaitu indera pengecap, sebagai organ pencernaan, dan organ pembentuk huruf, organ komunikasi. Lidah tersusun dari otot-otot dan di permukaannya dilapisi lapisan epitelium, yang banyak mengandung kelenjar lendir. Selain itu, terdapat reseptor pengecap berupa kuncup. Kuncup pengecap dapat membedakan 4 macam rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, dan asin. Kuncup rasa manis lebih banyak terdapat di ujung lidah. Kuncup rasa asam lebih banyak terdapat di tepi depan kiri kanan lidah. Kuncup rasa asin banyak terdapat di tepi belakang kiri kanan lidah. Dan kuncup rasa pahit banyak terdapat di pangkal lidah. Oleh karena itu, rasa pahit obat selalu terasa di pangkal lidah. Dalam proses pencernaan makanan, lidah berperan sebagai organ yang bertugas menghantar makanan yang telah dikunyah gigi masuk ke dalam tenggorokan. Bayangkan jika kita tidak memiliki lidah, mungkin kita akan kesulitan menelan makanan. Enzim amilase yang terdapat di kelenjar ludah sangat dibutuhkan dalam proses pencernaan karbohidrat dalam makanan kita. Fungsi lidah yang lain adalah sebagai organ pembentuk huruf pada saat berbicara. Dengan adanya lidah, maka kita dapat menghasilkan huruf yang diinginkan. Tanpa lidah, manusia tidak mungkin bisa menghasilkan ucapan yang jelas. Dengan bantuan organ penghasil suara lainnya, lidah berperan dalam menghasilkan huruf-huruf ketika kita bersuara. Perhatikan, ada suara yang membuat tawa, ada suara membuat tangis, ada suara yang membuat putus asa, ada suara yang membangkitkan ambisi, ada suara yang membuat takut, ada suara yang membawa harapan, ada suara menghibur, ada suara membangkitkan kesedihan, ada suara yang membangkitkan gairah jiwa, ada suara yang mendatangkan nikmat, ada suara yang meluluhkan hati dan menyatukan dua orang yang saling membenci, ada suara yang mendekatkan dua orang yang saling berjauhan dan sebaliknya. Sebagai salah satu organ komunikasi pada manusia, lidah dapat berperan mendekatkan seseorang kepada Allah yang Maha Besar. Karena lidah, seseorang menjadi hamba yang mulia. Namun bila lidah tidak dikelola dengan baik, maka organ tubuh yang lembut bahkan bisa mengantarkan pemiliknya ke lembah kehinaan. Karena lidah yang tidak terjaga, sang pemiliknya bisa bergelimang dosa sehingga ia menjadi hamba yang durjana. Lidah bisa pula menjadi sarang pembuat dosa bila ia tak terkendali. Hal ini tercantum di Al-Quran yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, yang artinya, orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang terkenal Ihya Ulumuddin menyebutkan 20 macam dosa disebabkan oleh lidah. 1. Membicarakan persoalan-persoalan yang tidak ada kaitan dengannya. 2. Berbicara terlalu banyak dan perihal yang tidak berguna. 3. Membicarakan hal-hal yang sia-sia. 4. Berdebat dan berselisih. Terlibat dalam suatu diskusi dan berdebat dengan orang lain untuk mencari kesalahan orang lain, supaya mereka merasa tidak berguna atau berdebat untuk menyombongkan diri. 5. Cekcok, bertengkar, dan berbantah-bantahan. 6. Menambah-nambahi pembicaraan. 7. Membicarakan hal-hal yang buruk dan menggunakan bahasa yang buruk. 8. Memaki-maki orang lain. 9. Bernyanyi dan membaca puisi yang tidak mengandung kebenaran. 10. Bercanda berlebihan.
11. Mengejek dan mengolok-olok orang lain. 12. Menyebarkan rahasia orang lain. 13. Membuat janji palsu. 14. Berdusta. 15. Memfitnah orang lain. 16. Menyebarkan pembicaraan dari satu orang ke orang lain yang tidak berhak. 17. Kepura-puraan atau munafik atau lidah bercabang. 18. Memuji orang lain secara berlebih-lebihan. 19. Mengabaikan hal terperinci tentang suatu persoalan, sehingga menyebarkan informasi yang tidak tepat yang membuat orang lain menjadi tersisih dalam persoalan hidup. 20 orang awam yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam masalah teologi yang berada di luar jangkauan dan kebutuhannya. Syekh Nashir Makarim As-Shirazi dalam kitabnya Pembenahan Jiwa menambahkan 10 dosa yang ditimbulkan lidah yang tak terjaga. Ke-10 dosa lidah itu adalah: 1. Tuduhan palsu. 2. Kesaksian palsu. 3. Memuji diri sendiri secara berlebih-lebihan. 4. Menyebarkan kejahatan dan penyimpangan, serta menyebarkan informasi yang tak berdasar dan menyebarkan kebohongan. 5. Marah ketika berbicara. 6. Memaksakan diri ketika berbicara dengan pertanyaan yang diulang-ulang, seperti yang pernah dilakukan Bani Israel. 7. Melukai perasaan orang lain lewat ucapan. 8. Merendahkan orang lain tanpa alasan logis. 9. Membantah rahmat Allah lewat ucapan. 10. Menyebarkan informasi yang salah dan mendorong orang lain melakukan dosa. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam upaya kita mensyukuri nikmat lidah, maka sudah sepatutnya kita memaksimalkan fungsi lidah kita masing-masing dalam mengemban tugas dakwah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahilah lidahmu dengan memperbanyak zikir, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Gunakanlah lidahmu untuk amar makruh nahi mungkar dan menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna. Sungguh, salah satu hikmah nikmat lidah adalah agar kita mampu bersyukur kepadanya dengan nada lisan. Subhanallah, begitu pentingnya arti dan peran lidah dalam kehidupan. Maka sudah sewajarnya setiap muslim mampu menjaga lidah, karena lidah pun akan dimintakan pertanggungjawaban kelak. Dijelaskan di Al-Quran yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yamalun. Yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 24. Pantas untuk kita renungkan sebuah nasihat yang berbunyi, kata-kata yang lembut dapat melembutkan hati yang lebih keras dari batu, tetapi kata-kata yang kasar dapat mengasarkan hati yang lunak seperti sutra. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.